Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan pada kita, nikmat-nikmat Islam, panjang umur, sehat walafiat. Alhamdulillah. Salawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kajian kita kali ini adalah surah Al-Ghasyiyah, di mana surah ini adalah Makkiyah, turunnya di kota Makkah. Situn asyruna ayat, yaitu ayatnya sebanyak 26. Qala al-mu'allif fi kitabihi wa nafa'ana bi ulumi fi damin. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Hal ya, apakah telah datang ya? Hal itu apakah telah datang? Ataka itu datang kepadamu. Apakah telah datang kepadamu? Haditsul ghasyiyah, yaitu berita kabar tentang kiamat. Ya. Udah sampai belum kabar kiamat sama kita? Nggak sampai belum? Kabar kiamatnya sampai belum? Kapan waktunya? Nah, kalau dikasih tahu ibu ntar waktunya pas mau kiamat doang tobatnya. Makanya dari dulu, dari zaman Rasulullah, kiamat itu udah dekat. Dekatnya itu adalah pada dari zaman Rasulullah udah dekat, apalagi sekarang udah tambah dekat. Udah tambah dekat, tanda-tandanya udah semakin nampak. Nah, Rasulullah SAW ketika ditanya, ada seorang berdiri, ya Rasulullah, kiamat itu kapan? Kamu nanya kiamat, apa yang sudah kamu persiapkan? Nah, ibu nanya kiamat, apa yang udah ibu persiapkan? Ibu nih, kiamat tahu nih, apa yang udah kita persiapin? Nah, ya, jadi kita kalau udah tahu kiamat berarti harus nyiapin apa? Amal soleh. Ya. Tapi kalau udah ngomong masalah kiamat, berarti kita nih wajib pulang. Ibunya harus pulang, mau nggak mau. Pulang kemana? Pulang kampung akhirat. Nah, emang sekarang ibu lagi ngapain? Lagi ngontrak. Ibu sekarang tuh ngontrak. Namanya ngontrak harus pulang. Mau nggak mau wajib pulang. Emang rumah ibu di mana? Tuh, pulang balik tujuan ke sana. Ibu tuh harus pulang, rumah ibu sekarang nih, ntar pulangnya ke sini, ke rumah ibu. Kapan-kapan pulangnya di Gang Syarifah. Apa itu? Ukuran berapa meter? Wajib. Mau nggak mau emang harus. Nah, makanya kita kudu nyiapin supaya nanti di rumah kita yang terakhir tuh mudah-mudahan enak. Raudhah min riyadil jannah. Mudah-mudahan dilindungi dari kufra min kufarin. Ya, insyaallah ya. Kalau ibu di sana raudhah udah anteng dah, nggak minta balik lagi. Karena apa? Udah tamat surga ya. Apakah sudah datang kabar tentang hari kiamat? Ada ke haditsul ghasyiyah. Wujuhu yawma idzin khasyiyah. Wujuh itu dari wajhun, jamak. Wajah-wajah hari itu yauma idzin, pada hari itu, yaitu khasyiyah, terlihat nunduk dan hina. Kenapa Bu? Ibu misalnya ada orang yang habis melakukan kesalahan yang berat. Nah, ketika lagi banyak orang mau diadilin gimana Bu? Nunduk. Coba dah, kayak koruptor tuh. Ketika udah dikasih baju oranye, nah kemudian lagi digiring, mau di pengadilan, gimana tuh mukanya? Nunduk malu. Nanti begitu juga nih orang-orang pembuat maksiat. Sekarang aja petambang petenteng, karena nggak paham. Nanti di akhirat di pengadilan Allah Subhanahu wa taala nunduk, malu, hina. Tuh.
Makanya mudah-mudahan ibu bukan termasuk itu. Amin. Makanya harus apa? Harus menghindari maksiat. Makanya kalau ibu sekarang nih rajin ibadah, sebetulnya yang untung siapa? Sendiri. Ada guru mengajak supaya ibu ini selamat. Makanya kita bersyukur diutus oleh Allah seorang Rasul. Nah, Rasul udah nggak ada, diterusin sama para ulama. Untung ada mereka. Kalau nggak ada mereka kita nih, masya Allah, zulumat. Apa tuh? Gelap apa? Gelap hati. Nah, sekarang dengan adanya Rasul dilanjutin yaitu dakwahnya para ulama, alhamdulillah kita yang tadinya gelap jadi terang. Yaitu tahu mana yang benar, mana yang salah. Ya, pada hari itu wajah-wajah mereka khasyah, tunduk, hina, malu ya. Amilatun nasibah. Nah, amilah dengan perbuatan mereka itu ya, mereka telah melakukan dengan perbuatan yang payah. Nasibah itu payah banget. Kenapa di sini? Yaitu data nasobin, watakbin, bisalasil, wal aglal. Karena waktu itu mereka lelah banget, capek banget karena dibelenggu. Orang-orang di neraka udah dibakar, ada binatang-binatang buas, kemudian diikat pula dengan besi yang sudah. Besi kalau kena api gimana? Masya Allah. Mereka udah payah. Makanya mereka mulai berandai-andai. Ya Allah ya Rabb, tolong jadikan dunia lagi. Kami minta kembali lagi ke dunia. Nah, mau ngapain? Aku naminal muhsinin. Yang kami pengen jadi orang yang baik. Terlambat kalau udah kiamat udah nggak ada dunia lagi, Bu. Sangkanya ada yang pernah nanya emang. Nanti saudara kalau udah kiamat nanti ada dunia lagi? Nggak ada ronda kedua. Nggak ada dunia kedua itu nggak ada. Nah sekarang misalnya, aduh kiamatnya selesai nanti semua udah nggak ada gedung, nggak ada pohon, nggak ada segala macam. Makanya lu mau bernaung di mana? Kecuali bernaungnya dengan amal soleh, dengan izin Allah. Disitulah yaitu ada syafaatul uzma, yaitu syafaat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian baru tuh ya orang ada yang tunduk malu, hina, ada yang mukanya juga berseri-seri, tergantung amal soleh kita sekarang. Makanya sekarang ibu jangan bandel-bandel dah. Ya. Emang ada yang bandel? Mana yang bandel? Yang bandel yang nggak nurut. Siapa yang nggak nurut? Suruh ngaji nggak mau, suruh baca Quran nggak mau. Maunya ngapain? Maunya ngobrol, maunya jalan-jalan, maunya apa tuh ngetemnya di mana Bu? Di mall. Nggak punya duit jalan-jalan aja, lihat-lihat aja, bandrol aja dikontrol. Ini baju bagus banget tuh, 500.000. Ngontrol lagi. Nah, ibu ngontrol di mall. Ini pusing, beli kagak malah mumet. Ibu sekarang udah ngerti daripada Rasul itu mendingan baca Quran. Ya. Nah mereka atas perbuatan mereka nasibah payah banget dah. Nah ya. Tasla naron hamiyah, mereka akan dimasukkan naron api hamiyah yang panas banget. Ya. Tuh makanya masya Allah api yang ada di dunia tuh Bu belum seberapa, masih 69 kali lipat lagi. Masya Allah dahsyat. Ibu goreng ayam kan biasanya patik gitu tuh. Kenapa petikan itu aja minyaknya gimana Bu? Langsung ini melembung ya, nah, melepuh. Ibu di sini melepuh. Ada blue band, ada kecap, ada garam, odol, apa aja dah. Kalau nggak sembuh juga ke dokter juga dah. Tapi ibu nanti hari kiamat sama siapa? Nggak ada dokter, dokternya aja yang kafir masuk. Tuh masya Allah ya, makanya udahlah tolongi diri kita sendiri dengan apa? Dengan insya Allah iman yang bagus, beramal soleh yang ikhlas. Insya Allah ibu minta bersama Allah Bu. Ya Allah berikan hidayahmu, rahmatun taufikmu, bimbing kami dan keluarga kami Ibu. Makanya boleh Bu doa walaupun sendirian, pakainya domirna. Nah ya, misalnya apa? Kan Robbana atina kan ibu lagi sendirian tuh. Robbana atina ya Allah berilah kepada kami di dunia. Maksudnya kami itu saya dan keluarga. Jadi kena semua.
Padahal kan kalau sendiri kan Robbi atini. Ya udah kebiasaan nih Robbana atina. Sebetulnya sih Robbi atini fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qini. Tapi Allah udah ngajarin kita nih Bu, pakai dobir kami supaya maksudnya Ibu nih jangan doa, jangan egois. Jangan doain sendiri tapi doain keluarga. Ya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana Rabbi ij'alna, jadikan kami dan keluarga kami. Nah, muqimas shalah, orang yang mendirikan sholat ya. Jadi jangan pakai domir anada karena supaya ibu niatin doain keluarga juga. Selamatnya jangan sendirian, selamat juga dengan keluarga ya. Ya, jadi mereka yang banyak berbuat maksiat, wajah mereka tertunduk malu nanti di akhirat hina, dan mereka udah merasa lelah dan capek karena memang orang masuk neraka itu subhanallah ya dengan api yang panas dan dibelenggu. Masya Allah udah lelah ya. Nah kemudian tusqa min ainin aniyah. Nah, tusqa dikasih minum min ainin dari sumber mata air aniyah yang panas mendidih. Nah, itu dalam surah yang lain min gislin dari darah dan nanah. Ibu ingat kalau di sini ibu aus. Ibu aus minumnya apa? Kalau di dunia minumnya ya air dingin, ada kulkas, ibu buka kadang-kadang lupa ya. Pada ada di kitab Mukhtarul Ahadits Nabawi. Ibu minum walaupun airnya nggak panas, usahakan jangan gluguk. Itu bisa menyebabkan penyakit hati, jantung ya. Karena apa kan berarti nafasnya kan itu menyebabkan penyakit Bu. Maka harusnya minumnya diserutup kayak minum kopi, teh panas ya. Seruput. Nah, gitu. Nah, jadi jangan kadang-kadang ibu dari pasar gitu buka kulkas ambil botol saking halusnya itu menyebabkan jadi sakit karena ibu coba deh kalau minum glukos itu kan sini kan jadi nafasnya kan tuh itu jadi penyakit itu datang karena ulah kita. Makanya ibu ya diingetin sekarang nih baru tahu nih baca doa minum jangan berdiri sambil duduk tangan kanan itu sunnah Rasul. Baca bismillah juga. Bismillah itu jangan nggak cuma makan doang. Minum juga baca bismillah. Jadi kalau minum nggak pakai bismillah berarti setan ngikut minum. Jangan bikin setan gendut-gendut Bu. Bikin setan kurus kering. Kan ada setan yang godain orang Islam kurus banget. Setan yang godain orang kafir gendut banget. Ketemu dia. Iya, lu kok kurus banget? Gimana gue nggak kurus? Dia mau makan baca mau makan baca doa, mau minum baca doa, mau tidur baca doa. Gue jadi nggak ikut makan, nggak ikut tidur, nggak ikut minum. Nah, kalau dia orang kafir nggak baca doa, nah gendut ya makan, minum, tidur, bikin mereka kurus keringnya. Mereka baca doa terus kayak. Nah, nanti di tusqa nanti di neraka itu minumnya dari sumber mata air yang panas syadidul hararah, panasnya dahsyat banget. Masih berarti kalau api neraka panasnya masih 60 kali 9 lipat berarti ya panasnya airnya 69 kali lipat lagi ya Allah. Kalau air yang mendidih diminum ini gimana Bu? Kira-kira ausnya hilang gak? Bukan ausnya yang hilang, tenggorokannya yang hilang. Melepuh. Iya, bukan ausnya yang hilang tapi tenggorokannya yang hilang. Astagfirullah. Tuh. Laisa lahum ta'amun. Nah ya, idhar nih. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Laisa lahum, tidak ada bagi mereka ta'am, enggak ada makanan. Kali ibu di dunia lapar ada makanan. Ibu ngebayangin dulu ya. Ya Allah, pada di dunia saya lapar ada makanan. Nah, ini tolong ya Allah kasih makanan. Allah udah enggak mau lihat lagi. Nah, ini sifat rahmannya Allah untuk semua makhluk yang ada di dunia. Tapi kalau nanti di akhirat rahim hanya untuk orang beriman. Untuk orang kafir Allah ngelihat aja udah enggak mau. Makanya ibu jangan sekali-kali terlintas bosan jadi orang miskin kemudian pindah agama gara-gara sembako kerjaan. Kan ada kadang-kadang kan cuma gara-gara kerjaan. Oh jadi orang Islam miskin mulu. Nih saya kasih kerjaan. Pindah dah agama lain. Jangan Bu.
bertahan dengan iman Islam, mendingan ibu lapar daripada harus pindah agama. Kenapa? Lapar di dunia cuma sebentar, lapar di akhirat kayak gini tuh lihat. Minumnya air dari sumber mata air yang sangat panas. Bahkan dalam surah yang lain yaitu min ghislin, dari nanah dan darah. Darah dan nanah, ibu melihat darah aja kita apalagi diminum, iya. Kalau yang darah rendah pusing. Ya. Laisa lahum ta'am, enggak ada makanan dalam neraka illa min dhari', kecuali ada pohon yaitu minasyaq, yaitu apa? Yang berduri. Pohon berduri. Lagi lapar dikasih pohon berduri gimana, Bu? Iya. Darah. Aduh, insyaallah. Yang ada darah, kemudian kalau diangkat, aduh ya, akhirnya daging-dagingnya ke bawah. Tuh, makanya jangan bosan jadi orang miskin, biarin. Ibu jadi orang Islam miskin terus emang udah nasib. Kuat kan, sabar. Sabar udah kuat, nggak apa-apa ya. Iya, emang udah. Kalau Rasulullah Bu doanya ada, Bu. Allah maj'alna miskinan. Ya Allah, jadikan kami orang miskin. Tapi doa ini nggak ada yang mau. Umatnya nggak ada yang ikut yang ini. Emang Rasulullah begitu, Bu, ada doanya. Ya Allah, jadikan kami orang miskin. Kumpulkan kami secara orang miskin. Kali Ibu enggak. Ya Allah, beri kami rezeki yang banyak. Nah, Rasulullah SAW ditawarin bukit jadi emas aja nggak mau. Kalau Ibu ada bukit mengandung emas, jangan-jangan nih, iya pas malam Sabtu dibolehin bukit ini siapa yang mau datang nyari emas, Ibu mau ngaji mau ke sana. Saya harus bersaing dengan orang-orang mencari emas. Ini jangan-jangan yang ngaji cuma berapa orang. Kemana semua nih pada ke bukit ngapain cari emas? Rasulullah ditawarin emas nggak mau, tapi kalau Ibu padahal Ibu bisa jadi loh malam-malam hujan begini nyari emas, akhirnya emasnya dapat kagak malah ketimpa. Mana orang kalau lagi ngarep dunia kadang-kadang nggak mikir begitu, bisa jadi lagi pada lari-lari malah kepleset, malah aduh naudzubillah longsor. Masya Allah, kan banyak orang yang nyari lagi pada nambang tuh longsoran, akhirnya masih dapat kagak, ngaji hilang, mati lagi. Ibu sekarang udah ngaji, Bu, tungguin, Bu. Tungguin, berpikir panjang. Nah sekarang mulai dah apa-apa pun harus berpikir panjang. Apa dampaknya secara duniawi, apa akhirat apa gitu. Kalau banyakkan dunianya mundur, Ibu pilih banyak akhiratnya. Udah jangan terlalu banyak temen sama dunia, bakal ditinggal ya. Banyak-banyak ngurusin akhiratnya. Kan saya bilang, Ibu rumahnya sekarang tuh rumah sebentar. Rumah asli Ibu di Gang Syarifah ya. Karena Ibu ntar pulang ke sana. Redo nggak redo, emang budu ya. Doain saya, Bu, mudah-mudahan husnul khatimah. Ibu juga sama ya, mudah-mudahan doanya husnul khatimah. Bu jangan takut kalau Ibu meninggal husnul khatimah. Iman Islam, insya Allah kita mudah-mudahan akhirnya bahwa iman Islam, Allah redho, rahmat Allah dikubur walaupun hujan kayak gini kan bayangan kita nih dari tanah cacing pada keluar. Kalau jengking ya, binatang-binatang kaki seribu mati kalau lagi di tanah gitu kan kadang-kadang yang kaki seribu tuh aduh gendut-gendut banget tuh, serem banget ya. Tapi Bu, kalau Ibu amannya banyak nih, ikhlas, Allah redho, nggak nemunya begitu. Kuburan terang benderang, taman sorga itu namanya raudhah min riyadil jannah. Taman sorga udah bukan lagi tanah, tapi udah dipan yang empuk, udah suanya udah baunya wangi, udah enak. Ya jadi yang gelap, yang banyak ular, yang susah itu orang-orang yang nggak ada amal solehnya. Makanya saya bilang gak usah bandel-bandel, jangan bandel udah ya. Jadi orang baik aja, insya Allah. Nah ya, jadi itu nanti ada pohon dori, ya illa min dori, yaitu apa? Naon minasyauki, yaitu pohon berduri. Alhamdulillah ya. La yusminu wa la yuni min ju'. Ya, pohon itu la yusminu, enggak bikin gemuk. Nah, gimana mau gemuk? Pohon berduri dimasukin buru-buru gemuk, yang ada juga
pada luka. Aduh ya Allah ya. Wala yuninju dan gak ngilangin haus, gak bikin gemuk, gak ngilangin lapar, gak ngilangin haus. Padahal orang lagi lapar lagi haus. Subhanallah. Ibu orang di neraka itu makanya maaf yang ada bilang artis bilang oh nanti kita bikin pesta di neraka, boro-boro mau pesta, orang lagi dibakar, lagi dikasih minum darah dan nanah, gimana mau pesta, mukanya udah nggak ada yang kelihatan. Ibu kalau kebakaran kan udah nggak ngenalin orang, udah hitam semua. Iya, makanya guru juga nanti Bu di akhirat dengan izin Allah, sebetulnya ini syafaat Rasul melalui para guru, nanti guru dari surga keluar lagi Bu nyari muridnya. Makanya Bu kalau ngaji di mana-mana usahakan bisa dikenal sama guru. Nah nanti nyari muridnya, akhirnya pas guru siapa tuh, ada suaranya ada suaranya tuh, murid saya malam Sabtu kayaknya tuh ya guru saya. Nah mana, aduh nggak kenalin Pak kamu nampaknya udah hitam semua ya, udah kebakar. Enak, kenapa kamu di sini? Yang lain udah pada masuk surga. Guru, dulu saya ngomongin guru. Lu sebagai ngomongin, udah gue maafin. Tuh dia angkat dengan syafaat ya, yaitu dengan izin Allah, sebetulnya syafaat Rasul ya, melalui sebetulnya syafaat Rasul, tapi dikasih izin diberikan pada guru-gurunya pada nyari muridnya. Karena guru kan sebagai pelanjut, pewaris. Rasulullah kan meninggalinnya kan nggak ninggalin emas, nggak ninggalin harta, padahal kan ada anaknya, tapi ninggalin cuman Al-Quran dan Al-Hadis. Nah warisannya ini kan, nah yang nerusin siapa? Yang megang para guru, para ulama. Nah makanya ini Ibu nih lagi ngambil warisan ini sekarang. Saya kan pernah suatu saat di pasar orang ramai banget ya. Kata sahabat Nabi, kamu ngapa pada di sini? No, lagi bagi-bagi warisan no. Di mana? No, di masjid. Masjid Nurul Islam. Ibu kira-kira di pasar kecil pada lari nggak tuh? Dengar warisan pada lari. Di mana ada warisan? No, Nurul Islam. Nah, pada lari. No, Al-Aqam. Di masjid tuh lagi pada bagi-bagi warisan. Pada lari yang dari pasar kecil sampai habis tuh. Nyampe di masjid, dia lihat lah ini mana warisan. Lagi pada ada kajian, pada ngaji ya. Dibalik lagi, mana ada warisan itu? Orang ngaji itu lagi bagi-bagi warisan. Ini bagi warisan nih. Warisannya siapa nih? Rasulullah SAW. Ibu senang warisannya Rasulullah apa warisan orang tua? Dua-duanya. Bagus disuruh milih dua-duanya. Iya disuruh milih malah dua-duanya ya. Ya, jadi nanti pohon itu tidak membuat gemuk, tidak membuat haus hilang, tidak membuat laparnya hilang. Nah itu ya, itu bagi orang yang nggak ada amal solehnya, yang bandel-bandel ya. Nah sekarang ada lagi Bu, nanti wujud ma'idin na'imahnya. Nanti juga ada di hari kiamat itu wujud wajah-wajah mereka. Yaumaidin pada hari itu na'imah apa? Berseri-seri. Ada yang mukanya berseri-seri, bercahaya, senyum. Nah, siapa itu? Naimah dari naimah ya namu, orang yang banyak nikmatnya kan senyum. Ibu kalau banyak duitnya senyum apa merengut? Masa banyak duitnya merengut? Itu nggak normal ya. Banyak duitnya sehat, apa aja doyan pasti senyum. Iya, masa banyak duitnya. Biasanya yang manyun itu ya lagi susah. Makanya orang di neraka gimana mau pesta, pada merengut, pada manyun, pada nggak kelihatan mukanya juga. Bosong semua. Nah ya, dah lanjut. Akhirnya ada lagi nih wajah-wajah mereka pada hari itu naimah, yaitu berseri-seri hasanahnya, berseri-seri ya, tabasum bersenyum ya. Bisa'iha radiyah. Nah, karena dulu usahanya di dunia, amal solehnya di dunia, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, taat kepada Allah dan Rasul, radiyah ya, yaitu mereka senang ya di akhiratnya. Kenapa? Karena dulu amal solehnya di sini. Ibu kalau di sininya mau beramal soleh, makanya kita biarin nih dengan istilah berakit-rakit ke hulu, berenang-renang bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang. Ibu
Ibu biarin bersakit-sakit dahulu. Malam orang-orang tidur ibu bangun. Bangun ngapain? Tahajud. Kan bersakit-sakit dahulu. Ngelawan ngantuk. Ya. Hujan-hujan begini orang-orang pada nonton sinetron. Ibu ngaji. Ya. Matanya ngantuk-ngantuk dikit diapain? Melek-melekin. Dia melek-melekin. Ini kan coba udah hujannya gemericik begini ya. Kan enak adem nih. Ngapain yang enak nih? Gitu. Tapi ibu melawan tuh hawa nafsu. Nah itu namanya ibu berakit-rakit ke insya Allah nanti bersenang-senang ya di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ibu sekarang nih berusaha ya, berusaha di dunia bertaat dengan taat kepada Allah dan Rasul. Ibu kenapa hujan-hujan kok mau datang ke pengajian? Karena taat kepada Allah dan Rasul. Karena nuntut ilmu hukumnya wajib. Jangan karena lu ngapa datang? Takut ditanyain nama siapa? Nama Ufariha. Jangan takut ditanyain nama aku. Karena ini adalah ngaji perintah dari Allah dan Rasul ya. Makanya ibu ngaji karena taat kepada Allah dan Rasulullah SAW. Ya, kemudian fi jannatin 'aliyah. Nah, mereka usahanya karena taat kalau di dunianya, akhirnya di dalam surga 'aliyah, yaitu yang tinggi. Surga enak banget bu. Semua kenikmatan ada di surga. Pokoknya semua kenikmatan ada di surga. Apapun ibu di sini ngerasain nikmat belum seberapa dibanding nikmatnya surga. Maka di dunia kan ada keterbatasan bu. Orang yang duitnya banyak banget triliunan, cuman sebentar. Kadang-kadang duitnya habis, orangnya masih ada. Emang bisa begitu? Bisa aja bangkrut. Allah kalau mau ngabisin harta mudah. Nyarinya bertahun-tahun, hilangnya sekejap. Dengan digarong, dengan kebakaran, dengan segala macam ada caranya Allah. Habis kayak tsunami yang saya pernah cerita ya. Di Lombok pernah ada kejadian, orang itu waktu itu duitnya banyak, akhirnya dia bangun rumah. Rumahnya habis miliaran. Enggak terbersit di otaknya karena enggak ngaji mungkin, enggak paham. Jadi uang habis dibangun rumah. Nah, akhirnya ketika kejadian di Lombok itu ada tsunami, habis tuh rumahnya kena tsunami. Nah, akhirnya istrinya juga ke bawah air, cuma dia sendirian. Rumahnya juga ke bawah air. Akhirnya baru, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dia ngomong sama Pak Kiai, saya nyesel banget. Coba dulu uangnya saya petik sebagian buat daftar haji, buat amal. Nah, ini daftar haji enggak, buat amal enggak, dibangun rumah habis seketika. Itulah dunia itu begitu bu. Jadi apa ya, bakal akan ada selesainya. Kadang-kadang orangnya masih ada, duitnya habis duluan. Kadang-kadang duitnya masih banyak, orangnya nggak ada, meninggal. Itulah hidup, ada keterbatasannya. Tapi kalau surga akan enak terus, nggak pernah susah, muda terus, nggak pernah tua, kenceng terus, nggak pernah kendor, cantik terus, nggak pernah apa tua ya, hidup terus nggak pernah mati. Kalau hidup di dunia kan ya, pasti mati. Ini sekarang makanya orang-orang kaya ada wabah nih, takut banget ya. Ada orang masuk semprot. Yang betul ya, saya diundang pengajian, baru duduk semprot lagi, ntar bangun semprot. Ya saya bilang, ya itulah hidup ya. Saking takutnya, wah rapet banget ya. Kita jangan gitu-gitu banget lah ya. Ikhtiar wajib ya. Ikhtiar wajib, tapi kita harus tawakal Allahnya harus tinggi. Yang meninggal itu nggak mesti harus corona, nggak corona juga waktunya mati mah. Jadi ikhtiar wajib, tapi ibu tetap harus ibadah, harus tetap cari ilmu. Nah kalau kemarin 2 tahun pengajian libur, ibu bisa-bisa matinya hatinya gelap lagi. Makanya kita jalan terus ya, walaupun terbagi berapa 3 atau 4 kelompok, nggak apa-apa, jalan terus ya. Dah, nanti ya ibu yang mukanya ada yang berseri-seri ya, karena amal solehnya dulu di dunia dia taat kepada Allah, dan nanti masuk surga yang tinggi. La tasma'u fiha lagiyah, di dalam surga la tasma'u, tidak mendengar. Nah ya, la fiha, di dalam surga itu nggak mendengar apa? Lagiyah, omongan yang lago, yang sia-sia. Nanti di surga tuh nggak ada bahasa-bahasa yang nggak enak. Kalau di dunia ada nggak bahasa yang nggak enak? Ada apa banyak?
Kadang-kadang ada aja orang ya, masya Allah ya, yang kadang-kadang di depan orang banyak ya ngomong gak enak, bikin kita malu ya. Ada iya, ya pokoknya. Kalau di surga nggak ada nanti. Semua karena apa? Karena rahmat Allah 100 itu semua diturunin di dalam surga. Makanya omongannya enak semua. Nah, kalau sekarang mah aduh subhanallah, orang kadang-kadang dilekit ya, macam-macam dah. Ya, udah ibu kudu kuat dan sabar. Mudah-mudahan omongan dia yang gak enak itu adalah transferan pahala buat kita. Ibu jadi jangan usah ngelayanin. Kalau ibu ada orang ngomong gak enak, ibu langsung angkat namanya jincing ya, jincing baju langsung paranin. Ngomong apa lo tadi? Jangan usah begitu. Gak usah begitu ya. Udah biarin aja, kita nangis aja ngadep Allah dah. Ya Allah sakit rasanya hati saya. Ngadu sama Allah. Ntar kata Allah sakitnya di mana? Sakitnya di sini ya Allah. Perih banget omongannya dia kan gitu. Minta aja sama Allah berikan kekuatan ya Allah ya. Ibu nggak usah balas, biarin aja itu lagi transfer ke pahala. Ya, lagi banyak ya. Jadi ibu kan misalnya punya tabungan ya, transferannya banyak banget. Nanti di kuburan lihat banyak transferan banyak banget, seneng gak tuh? Mana tuh transferan? Nah di sini nih makanya lagi ditransfer, jangan marah. Mana yang transfer? Nah, itu yang orang-orang yang nggak enak omongannya, yang kelakuannya bikin kita kesel. Ibu sabar aja, jangan balas. Kalau ibu balas transferannya nggak jadi. Udah diam aja. Oh ya saya lagi transfer pahala nih, diam aja udah. Ya Allah berikan kekuatan ya Allah. Ibu ngomong lah, tapi kan panas ya, justru panasnya itu. Jadi dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya mudah-mudahan kuat ya. Ibu dan saya mudah-mudahan terus dengan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau dapat transferan pahala insya Allah. Nah itu di dunia begitu ya. Sabar. Ngomongnya gampang Pak, ngerjainnya luar biasa. Udah ya. Dan nanti nggak ada yang sia-sia, dan dalam kitab Tauhid dijelaskan nanti kita di akhirat yang ngelayanin kita para malaikat. Gak usah ngomong, ngerti. Kalau di sini kan ibu punya pelayan orang kaya, kalau nggak ngomong pelayannya nggak ngerti, diem aja. Akhirnya nggak dilayanin. Kan saya udah minta, kan nggak ngomong apa-apa gitu. Tapi kalau di surga baru terdetik ada, karena pelayannya para malaikat dan tetangganya para nabi. Tuh subhanallah. Sekarang nih Bu di dunia cuma satu rahmat, dibagi-bagi semua makhluk. Nah sementara 99 ada di surga. Nanti yang satu ditarik lagi, semuanya turun ke dalam surga. 100 rahmat. Makanya omongan enak semua, kelakuan enak semua. Nah makanya di dunia sabar aja ya. Nah, makanya ibu nanti ketika masuk surga, malaikat akan menyambut, salamun alaikum bima sabartum. Selamat karena kalian dulu di dunia sabar. Nah, makanya ya guru sabar. Tadi ibu ngomong dah. Tapi kan sabar ada batasnya. Gak ada batasnya. Yang batasin siapa? Diri kita, karena kita nggak kuat. Jadi ibu bilang gitu. Tapi kan sabar ada batasnya. Siapa yang batasin? Karena kita nggak kuat aja, jadi bilang ada batasnya. Ya mudah-mudahan gue ya lagi-lagi sebetulnya bener. Saya sendiri yang ngomong. Kalau ketika lagi ngadepin begitu, astagfirullahaladzim, kuat, sabar. Emang benar butuh apa tuh? Ya, ini ya nggak apa-apa keluar air mata, mendingan nangis aja ngadep Allah. Lagi curhat, berdoa tuh malam makanya kita sholat 2 rakaat, curhat nangis aja biarin. Ya Pak, mendingan itu daripada ibu harus cincing, angkat baju ngamat, ya datang ke rumah orang itu, mendingan ibu ngadep Allah aja curhat. Ya Allah, ibu nggak usah, ya Allah curhat dong, nggak usah begitu. Curhat kepada Allah. Ibu kalau curhat sama Allah banyak memuji dulu Bu. Ibu kadang-kadang mujinya sedikit banget, cuman apa penghias bibir. Muji yang banyak dulu. Asmaul Husna misalnya dibaca. Dan sebagai kemudian ya Allah, Engkau yang maha baik, Engkau yang maha pengasih, Engkau yang maha penyayang, Engkau yang maha, itu disebut dulu. Ibu muji banyak, baru minta. Ini kadang-kadang muji cuma alhamdulillahirobbilalamin, mintanya banyak banget. Mujinya cuma sebaris, tapi mintanya selembar. Ini kita kadang-kadang kurang apa ya, kurang bijaksana terhadap diri sendiri. Ibu
kata ibu saya kan nggak hafal sama Asmaul Husna. Buka aja di dalam Al-Quran kan ada tuh. Kata ibu Asmaul Husna udah taruh di apa sajadah. Nah itu puji dulu Allah dengan namanya. Nah ya Allah la ilaha illa huwa rahmanur rahim al-malikul quddus as-salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir al-khaliqul bari'ul musawwirul ghaffarul qahharul wahidul fatahah terus sampai selesai. Nah iya. Nah iya kita banyak muji Allah dulu. Kita selama ini kan berdoa ibu muji Allah sedikit banget. Mujinya cuma sebaris kan. Nah, tapi mintanya banyak banget. Kata Allah, lu sih muji saya sedikit banget. Puji dulu Allah yang banyak. Nah gitu ya. Maka baru berdoa. Bismillah ya. Ya mudah-mudahan lagi-lagi pelan-pelan amal kita tambah bagus. Ya. Lupa anjir jelas ngomong doang. Ini doanya. Ya kan gini Bu. Ibu tadi kayak misalnya muji Allah dengan Asmaul Husnanya, dengan pujian dengan bahasa ibu ya nggak apa-apa ya. Kayak tadi ya Allah, Engkau yang maha baik, Engkau yang maha bijaksana, Engkau yang maha pemberi rezeki, Engkau yang memberikan kesembuhan kepada hamba-Mu yang sakit. Semua itu Asmaul Husna kan itu isinya. War-Rahmanur Rahim, Allah yang maha pengasih penyayang. Al-Malikul Quddus, salam ya Allah yang maha berisikan hati kami. Jadi kita puji dulu ya. Tuh jadi kita jadi apa ya supaya apa ya ibaratnya kalau kita lagi curhat sama Allah tuh gimana supaya Allah tuh juga iya. Ya Rabbi ya kita lanjut ya. Jadi ibu nanti di surga nggak ada omongan yang nggak enak, yang sia-sia. Fiha ainun jariyah. Nanti di dalam surga juga ada ainun. Ainun itu ada sumber mata air. Tuhan makanya ainun salsabila itu salah satu sumber mata air di surga. Salsabila. Dan sumber mata air yang jernih banget ya, yang mengalir ya. Fiha sururun marfu'ah. Fiha di dalam surga sururun yaitu sarir, jamak dari sarir yaitu tempat-tempat tidur marfu'ah yang tinggi. Jadi orang dalam surga begitu nikmat, dapat tempat tidur tinggi, empuk, enak banget. Tapi ketika orang mau tidur itu tempat tidurnya ranjangnya turun. Setelah orang yang naik dia naik ngangkat sendiri. Itulah nikmatnya dalam surga. Wa akwabum maudu'ah. Nah, dan ibu nanti disiapin akdah gelas-gelas kub. Kub artinya satu gelas. Akwab gelas yang banyak. Disiapin gelas-gelas yang sudah disiapin. Maudu'ah yang sudah diletakkan, didekatkan. Nah, jadi udah disiapin gelasnya. Yang gelasnya terbuat dari kristal-kristal, dari perak-perak. Ibu di sini gelas kristal malah disimpan. Dosa loh Bu. Semua gelas harus dipakai. Nanti kalau nggak dipakai di akhirat akan diminta pertanggungjawaban. Kata gelas nih saya cuma dianggurin, gitu. Dipakai itu yang di gelas yang dipajang tuh, ibu turunin buat apa? Tamu iya, buat minumnya para tamu. Ntar kalau udah dibersihin taruh lagi. Jangan selamanya taruh di mana? Sumalatus alunna yauma idzin amin. Kemudian akan diminta pertanggungjawaban. Nanti gelasnya ngomong loh Bu. Tuh, ya jadi jangan dianggurin. Makanya ibu kan baju-baju perabotan yang nggak kepake-pakai mendingan kasih orang. Kalau ibu di rumah dianggurin, karena berarti nggak manfaat. Nah karena takutnya tadi ya banyak orang yang nggak punya gelas ya ibu malah gelasnya taruh di lemari. Tadi ibu ngomong tuh, oh saya gelas ada sini itu saya pakai kalau lagi pas acara-acara kita turunin itu. Nah buat minumnya para kiai kan gitu ya, buat minum nanti kalau ada lebaran buat tamu-tamu. Ntar udah rapi lagi taruh gitu, jangan cuma disimpan taruh. Nah, ibu sendiri punya barang bagus gak pernah make, jangan-jangan karena saking apanya, saking sayangnya. Kayak dulu ibu dulu belum ngaji ibu harus ngaku biasa punya baju bagus biasanya dipakai buat kondangan doang. Nah, habis kondangan, paling ntar ibu baru dipakai 2 kali 3 kali ibunya mati. Akhirnya maaf, yang pakai siapa? Orang lain. Kadang-kadang maaf suami kita punya sarung Saparida yang bagus. Kadang-kadang cuma disimpan, jarang pakai karena sayang. Yang dipakai tiap hari yang udah belel, yang udah bolong-bolong. Tuh, akhirnya maaf, dianya akhirnya nggak pakai, keburu meninggal dipakai orang lain. Punya bagus-bagus malah orang lain. Berarti kan ibu namanya, masya Allah nggak pintar itu,
Masa beli buat orang lain? Pakai dong buat sendiri gitu ya. Jadi baju bagus-bagus sekarang turunin, jangan taruh lagi simpan aja ya. Gitu ya. Itu kadang-kadang begitu saking senangnya malah di masa ibu beli buat orang lain dinikmatin dong ya. Subhanallah ya. Kadang-kadang nggak sadar tuh ya. Rata-rata begitu lagi biasanya ya. Kalau yang bagus tuh biasa disayang-sayang, disimpan aja. Iya, eman-eman. Malah ntar jangan-jangan disimpan kelamaan, barang kita udah melat, malah nggak bisa dipakai. Malah nggak bisa dipakai nih, kelamaan disimpan, pas mau dipakai udah nggak muat. Nah, berarti ibu beli untuk orang, pakai ya, supaya manfaat. Apalagi ibu punya baju bagus, pakai buat sholat. Nah, supaya jadi saksi nanti di akhirat tuh. Di akhirat. Ibu nanti ini kalau misalnya meninggal boleh pesen nama anaknya. Nanti kalau mama meninggal, ini mau kenah nih yang biasa dipakai, pakaiin buat jilbabnya. Boleh bu. Jangan nanti ibu meninggal minta dibeliin mau kenah, ya sama aja itu mah belum dipakai. Yang sudah dipakai, yang biasa dipakai, nggak apa-apa. Udah agak coklat-coklat nggak apa-apa, berarti jadi saksi. Karena dulu yang dipakai buat sholat. Iya, jadi jangan mau kena yang baru malah sengaja buat pamer. Waduh, hebat banget nih. Mayitnya anaknya sayang sama orang tuanya, dibelinya yang mewah banget. Itu malah salah. Itu yang ada yang perempuan ahli ibadah tuh di Baitul Maqdis. Jadi yang kalau malah Rajab kan bacanya cuma Ikhlas ya 12 kali tiap malam. Iya. Rupanya sakit ya. Akhirnya pesen, nanti kalau saya meninggal dunia, mama kafannya mau kena yang biasa dipakai sama Umi. Rupanya anaknya ngelihat setelah meninggal itu namanya bukan dipakai tiap hari, udah tayuman ya, jelek. Akhirnya malu dia, jadilah yang bagus. Nah bener aja, malam dikasih mimpi dah. Kenapa kamu nggak ikutin omongan Umi? Kenapa kamu durhaka sama saya? Saya nggak rela. Dia kaget begitu. Nah langsung pagi gali itu kuburan, nggak ada lagi. Nangis dia. Ya Allah kemana ini? Ada suara bahwa ibumu sudah ditarik ke dalam surga karena dulu yaitu sering memuliakan Rajab dengan membaca Al-Ikhlas 12 kali. Ya. Jadi artinya apa? Jadi kita ambil pelajaran bahwa kalau mau pakai mau kena untuk kapan, mau kena yang biasa dipakai, bukan mau kena yang baru. Ya makanya ada juga yang minta kain ihram. Ya. Boleh juga karena harus dipakai buat tawaf, sa'i, ya, buat saksi. Ya. Ya gitu ya, sekarang ibu nanti pulang-pulang bongkar tuh lemari ya. Ya. Yang lama-lama nggak dipakai itu buka, kalau masih dipakai pakai, kalau nggak bisa dipakai kasih orang yang masih bisa dipakai buat ibadah. Kalau di kampung-kampung manfaat tuh, manfaat. Dan lanjut ya. Kemudian ya disiapin gelas-gelas mau doa yang udah disiapin ya, diletakkan dekat. Wal mariku masufah. Nah, orang dalam surga juga udah disiapin juga wasaid, yaitu bantal-bantal masufah yang tersusun. Mau bantalnya di surga jangan bayangin bantal kayak di sini. Bantal di sini lama-lama kempes. Kempes nanti bantal di surga masya Allah ya. Tidak ada, udah susah ngebayanginnya. Malah ain ra'at wala udhun sami'at. Udah susah dibayangin. Yang ibu sekarang misalnya ngelihat pemandangan indah, udah seneng banget. Itu nggak ada plus apanya dibanding surga. Kalau ibu mendengar suara merdu banget, itu belum dibanding suara-suara merdu dalam surga. Ya. Udah ibu minta aja sama Allah, ya Allah jadikan kami dan keluarga kami dari ahli surga. Ya, amin ya. Ahli ilmu, ahli kebaikan, ahli surga. Nah kemudian wazarabiyu mabsusah ya. Dan yaitu hamparan atau permadani ya permadani yang dibuatkan hamparan yang mabsusah. Jadi artinya apa? Surga itu sudah disiapin semuanya. Dan jangan lupa Bu, sebuah bangunan surga itu apa? Semuanya dari emas ya. Lantainya perak, lampu-lampunya dari kristal. Udah nggak ada barang, nggak ada debu dah. Makanya di sana nggak ada orang pilek, nggak ada yang pilek, nggak ada yang pusing. Makanya ibu sana nggak ada kerokan. Ya. Di surga nggak ada, nggak ada ibu terbayangin.
Tadi ibu kerokin saya di surga nggak ada. Di surga itu enak semua ya, enak semua. Wallahu alam bishawab. Ya mudah-mudahan ibu terus ya minta sama Allah ya Allah ya Rabb. Beri kami selalu hidayahmu, rahmatmu, taufikmu, penuhi pikiran kami, jiwa kami, hati kami dengan cahaya imanmu ya Allah. Akhirkan kami semua dalam keadaan husnul Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa li walidayna amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.